Selamat pagi dan salam sehat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 bagian, yaitu yang pertama momentum sudut, yang kedua momentum impuls, dan yang ketiga yaitu hukum kekekalan momentum sudut. Setelah mempelajari ketiga materi ini, diharapkan kepada adik-adik sudah dapat memahami apa itu momentum sudut, apa itu momentum impuls, dan apa itu hukum kekekalan momentum sudut, dan dapat mengaitkannya dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, mari adik-adik silakan simak video materi berikut. Dinamika gerak rotasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama momentum sudut dan impuls sudut, yang kedua hukum kekekalan momentum sudut, yang ketiga momentum sudut benda tegar, dan yang keempat dinamika rotasi pada batang, silinder, dan bola. Apa itu dinamika gerak rotasi? Dinamika gerak rotasi adalah gerakan pada bidang datar pada sumbu putar yang lintasannya berupa lingkaran. Yang pertama yaitu momentum sudut dan impuls sudut. Momentum sudut adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berputar atau bergerak melingkar. Momentum sudut dirumuskan dengan L sama dengan I dikali W, atau L sama dengan massa dikali kecepatan dikali jari-jari atau jarak, di mana L adalah momentum sudut, I adalah momen inersia benda, W adalah kecepatan sudut benda, M adalah massa benda, V adalah kecepatan linear, dan R adalah jarak benda ke sumbu putar. Selanjutnya yaitu impuls sudut. Impuls sudut adalah perubahan momentum sudut dengan rumus torsi dikali perubahan waktu sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut pada waktu tertentu dikurang momen inersia dikali kecepatan sudut mula-mula, di mana T dikali delta T adalah impuls sudut, I dikali omega T adalah momentum sudut pada saat T, I dikali omega 0 momentum sudut mula-mula, I dikali omega T dikurang I dikali omega 0 merupakan perubahan momentum sudut. Yang kedua yaitu hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut berbunyi, jika tidak ada gaya yang mempengaruhi pada sistem, momentum sudut sistem adalah tetap. Hukum tersebut dapat diartikan bahwa momentum sudut sebelum dan sesudah peristiwa adalah tetap. Contoh penerapan aplikasi hukum kekekalan momentum sudut adalah gerak pelompat indah, gerak penari balet, dan gerak akrobat. Setelah memahami materi untuk momentum sudut, momen impuls, dan hukum kekekalan momentum sudut, sekarang kita akan mengerjakan beberapa contoh soal. Yang pertama, untuk contoh soal pada momentum sudut. Jadi silakan dilihat soalnya. Oke, setelah soalnya dilihat, sekarang kita akan masuk ke dalam penyelesaian. Jadi yang pertama kita harus ketahui adalah variabel yang diketahui dalam soal. Jadi variabel yang diketahui dalam soal adalah momen inersia. Jadi momen inersianya itu sebesar 3 kg meter kuadrat. Yang kedua adalah kecepatan sudut. Besar kecepatan sudutnya adalah 2 radian per sekon. Nah, variabel yang ditanyakan adalah besar momentum sudut. Jadi momentum sudut ditanyakan adalah momentum sudut atau L. L sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut, atau kita masukkan nilainya 3 kg meter pangkat 2
2 radian per sekon, maka hasilnya untuk momentum sudut adalah 6 kilogram meter pangkat 2 per sekon. Jadi untuk soal pertama hasilnya adalah 6 kilogram meter pangkat 2 per sekon. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua. Jadi suatu benda dengan momen inersia sebesar 2 kg. Jadi yang diketahui adalah momen inersia sebesar 2 kg. Kemudian yang kedua adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudutnya adalah 1 radian per sekon. Sekarang yang ditanyakan adalah momentum sudutnya. Besar momentum sudut atau L. L sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut atau 2 kg meter pangkat 2 dikali dengan 1 radian per sekon. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi 2 kilogram meter pangkat 2 per sekon. Jadi untuk soal yang kedua hasilnya adalah 2 kg meter pangkat 2 per sekon. Besar momentum. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi sekarang itu kita akan masuk ke soal yang ketiga. Oke. Soal yang ketiga diketahui itu katrol cakram pejal masanya adalah 2 kg. Diketahui massa M sama dengan 2 kg. Jari-jarinya adalah 0,1 meter. R ambil jari ya. 0,1 meter. Kemudian kecepatan sudutnya. Kecepatan sudutnya adalah 2 radian per sekon. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah momentum sudut ya. Jadi yang ditanyakan adalah L. Oke. L maksudnya adalah I dikali V atau momen inersia dikali kecepatan sudut. Oke, tapi di sini variabelnya belum diketahui. Jadi terlebih dahulu kita harus mencari berapa momen inersia. Jadi untuk cakram pejal seperti pada gambar kita menggunakan rumus momen inersia I sama dengan 1/2 M R pangkat 2. Sekarang kita masukkan nilainya. 1/2 M-nya berapa? 2 kg. Kali 2 kg kali R-nya 0,1 meter. Pangkat 2 ya. Ini boleh kita sederhanakan. Jadi tinggal 1 kg dikali 0,1 dikali 0,1 sama dengan 0,01 meter pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 0,01 kilogram meter pangkat 2. Nah, ini untuk hasil dari momen inersia. Oke, setelah kita peroleh momen inersianya, maka sekarang kita boleh mencari nilai dari momentum sudutnya.
Jadi L sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut, di mana momen inersianya adalah 0,01 kg meter pangkat 2. Nilainya 0,01 kg meter pangkat 2 dikali kecepatan sudutnya 2 radian per sekon. 2 radian per sekon, sehingga diperoleh 0,01 dikali 2 sama dengan 0,02 kilogram meter pangkat 2 dari sekon. Jadi momentum sudut untuk cakram kujang seperti pada gambar diperoleh nilainya adalah 0,02 kilogram meter pangkat 2 per sekon. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi kita cari inersianya dulu, baru boleh mencari momentum sudut. Oke. Oke, selanjutnya yaitu soal keempat. Soal keempat itu tentang hukum kekekalan momentum sudut. Jadi momen inersia sebelum dan sesudahnya itu sama, jadi ada dua momen inersia awal dan akhir. Jadi pertama itu kalau kita mau mencari sebuah variabel menggunakan hukum kekekalan energi, kita harus menulis variabel yang jadi diketahui momen inersia satunya, momen inersia 1 sebesar 8 kg meter pangkat 2. Kemudian momen inersia yang kedua yaitu 2 kg meter pangkat 2. Kemudian momentum sudut awal atau sebelum putaran itu sebesar 3 radian per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan sudut laju putaran penari ketika kedua lengannya merapat. Jadi W2. Kita masukkan nilainya. I1 dikali W1 sama dengan I2 dikali W2. Momen inersia 1 dikali kecepatan sudut 2. Kita masukkan nilainya. I1 sama dengan 8 kg meter pangkat 2 kali 3 radian per sekon sama dengan I2-nya 2 kg meter pangkat 2 kali V2. V2-nya dari mana ya? Oke, kita selesaikan ini dulu. 8 dikali 3 itu 24 kilogram radian per sekon sama dengan 2 kilogram. Karena pembahasan sebelumnya terskip, kita lanjut di sini ya. Setelah diperoleh 24 kg meter pangkat 2 per sekon, kita bagi dengan 2 kg meter pangkat 2 untuk mendapatkan nilai dari kecepatan sudut untuk W2. Oke, kita sederhanakan, M-nya habis, kilogramnya juga habis, yang sisa adalah sekon. 24 dibagi 2 sama dengan 12 radian per sekon. Itulah nilai dari kecepatan sudut pada W2. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dengan 3 topik yaitu momentum sudut, momentum impuls, dan hukum kekekalan momentum sudut. Setelah kita membahas materinya dan